Tagar Institut, Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, ketemu lagi sama saya, Kori Olivia. Hari ini saya ingin membacakan profil pilihan redaktur Tagar tentang Febri Diansyah, mantan juru bicara KPK yang dilantik menjadi juru bicara Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi pada Jumat 24 September 2021. Solidaritas Masyarakat Sipil mendirikan Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi di depan gedung ACLC KPK yang merupakan gedung lama KPK. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan terhadap kinerja KPK dan pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini. Dalam orasinya, Febri mengatakan bahwa gedung merah putih KPK sudah dibajak. Padahal gedung yang berdiri sejak 2012 itu dibangun dengan uang yang mungkin terbilang receh bagi sebagian orang. Uang itu dikumpulkan untuk membangun gedung merah putih dengan harapan agar pemberantasan korupsi betul-betul menjadi lebih kuat di gedung rakyat tersebut. Tapi sekarang gedung merah putih itu dibajak untuk kepentingan-kepentingan yang dapat berseberangan dengan pemberantasan korupsi. Salah satu indikasinya adalah ketika para pegawai KPK disingkirkan dengan alasan tidak lulus tes wawasan kebangsaan. Seperti diketahui, 56 pegawai KPK diberhentikan secara hormat per 30 September 2021 setelah dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan sebagai bagian dari alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara. Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi melibatkan sejumlah elemen masyarakat sipil seperti BEM seluruh Indonesia dan Koalisi Bersihkan Indonesia. Kemudian ada juga Indonesia Corruption Watch, Amnesty International Indonesia, YLBHI, LBH Jakarta, Serbuk, Kasbi, KPBI, LBH PP Muhammadiyah, dan Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi. Lantas seperti apa sosok Febri Diansyah? Pria kelahiran Padang, Sumatera Barat pada 8 Februari 1983 ini adalah seorang aktivis dan pengamat politik yang berkomitmen tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal itu dilatar belakangi pemahaman dirinya bahwa korupsi adalah akar dari segala kejahatan. Febri sempat menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Namun dia merasa tidak cocok dan mencoba untuk mendaftar di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Lulus seleksi masuk, Febri akhirnya memulai kembali perkuliahan di UGM dengan mengambil jurusan Hukum Perdata dan lulus pada tahun 2007. Idealisme Febri dalam menentang praktik korupsi membuatnya bergabung dengan lembaga Indonesia Corruption Watch atau ICW. Saat itu, ia ditempatkan di bagian program monitoring hukum dan peradilan dengan tugas memantau jalannya proses peradilan kasus-kasus korupsi di Indonesia. Pada 2012, Febri Diansyah menerima penghargaan dari Carta Politika Indonesia sebagai aktivis atau pengamat politik paling berpengaruh. Penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi atas intensitas pernyataan Febri terkait berbagai isu korupsi di Indonesia. Kemudian Febri berhasil lolos serangkaian seleksi pegawai KPK. Awalnya ia ditempatkan di bagian fungsional Direktorat Gratifikasi KPK. Tak lama kemudian, tepatnya pada 6 Desember 2016, ia diangkat sebagai Kepala Biro Humas KPK. Setelah 4 tahun menjabat sebagai Kepala Biro Humas KPK, Febri mengundurkan diri dari jabatan itu. Dia mengajukan surat pengunduran diri sejak 18 September 2020 karena merasa kondisi politik dan hukum sudah berubah di dalam KPK. Keputusan itu diambilnya setelah menjalani situasi tersebut selama 11 bulan. Tagarians, demikian profil pilihan redaktur Tagar hari ini tentang Febri Diansyah, mantan juru bicara KPK yang dilantik menjadi juru bicara Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi pada Jumat 24 September 2021. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kori Olivia, Tagar TV.